Perubahan sosial adalah proses terjadinya transformasi dalam struktur, pola, atau tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan ini dapat mencakup berbagai aspek seperti nilai dan norma, pola interaksi lembaga sosial, hingga perkembangan teknologi dan ekonomi. Perubahan sosial bisa terjadi secara lambat evolusi atau cepat revolusi, serta dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan budaya, kebijakan pemerintahan, atau bencana alam. Contohnya munculnya media sosial yang mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendorong maupun menghambat. Faktor pendorong perubahan sosial: yang pertama, perkembangan teknologi; kedua, kontak dengan budaya lain; ketiga, pendidikan; keempat, pertumbuhan penduduk; kelima, perubahan lingkungan alam; keenam, kebijakan pemerintahan; yang terakhir, gerakan sosial. Faktor penghambat perubahan sosial: yang pertama, adat dan kebiasaan yang kuat; kedua, kurangnya pendidikan; ketiga, ketimpangan sosial dan ekonomi; keempat, sikap tertutup atau xenofonia; dan yang terakhir, birokrasi yang kaku. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan menentukan seberapa cepat atau lambat suatu masyarakat mengalami perubahan sosial. Kita perlu mencermati perubahan sosial secara kritis, karena perubahan tersebut dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dengan sikap kritis, kita dapat memahami akar perubahan, mengetahui faktor penyebab perubahan sosial, membantu kita mengatasi dampaknya dan beradaptasi dengan baik. Menyaring informasi: dalam era digital, banyak informasi yang beredar. Sikap kritis membantu kita memilih mana yang baik dan relevan. Menghindari dampak negatif: tidak semua perubahan membawa kebaikan. Dengan sikap kritis, kita bisa mencegah dampak buruk seperti ketimpangan sosial, konflik, atau disrupsi budaya. Memanfaatkan peluang: perubahan sosial juga menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, dan budaya. Sikap kritis membantu kita mengambil keputusan yang tepat, membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan memahami perubahan sosial, kita bisa berperan aktif dalam menciptakan solusi dan kebijakan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Jadi sikap kritis terhadap perubahan sosial penting agar kita bisa beradaptasi, berkembang, dan memastikan perubahan tersebut membawa manfaat. Bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan kecepatan terjadinya. Yang pertama, perubahan evolusi terjadi secara lambat dengan dalam jangka waktu lama, seperti perkembangan teknologi pertanian. Kedua, perubahan revolusi terjadi secara cepat dan mendasar, seringkali mengubah struktur sosial secara drastis, seperti revolusi industri atau revolusi digital. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Perubahan yang direncanakan, perubahan yang terjadi akibat kebijakan atau program yang telah disusun, seperti program pembangunan infrastruktur. Perubahan yang tidak direncanakan terjadi secara alami atau tidak disengaja, seperti perubahan sosial akibat bencana alam atau pandemi. Ketiga, berdasarkan dampaknya. Perubahan kecil, minor, tidak membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, seperti tren mode pakaian. Perubahan besar, major, mempengaruhi struktur sosial secara luas, seperti berseran dan ekonomi agresis dan ekonomi digital. Keempat, berdasarkan sifatnya. Perubahan struktural mengubah sistem sosial secara fundamental, seperti perubahan dari sistem monarki, demokrasi. Perubahan proses hanya mengaruhi secara kerja dan sistem yang sudah ada, seperti perubahan metode pembelajaran dari tetap muka ke daring. Faktor penyebab perubahan sosial ada dua. Yang pertama, faktor internal berasal dari dalam masyarakat. Pertumbuhan penduduk
Meningkatnya jumlah penduduk dapat menyebabkan perubahan dalam pola kehidupan sosial dan ekonomi. Penemuan baru atau inovasi. Teknologi atau ide baru bisa mengubah cara hidup masyarakat, seperti internet yang mengubah cara komunikasi. Konflik sosial. Pertentangan antar kelompok dalam masyarakat dapat mendorong perubahan sosial, misalnya gerakan hak asasi manusia. Revolusi dan pemberontakan. Perubahan yang terjadi karena gerakan revolusioner seperti revolusi industri yang mengubah sistem ekonomi dan sosial. Yang kedua, faktor eksternal, berasal dari luar masyarakat. Kontak dengan budaya lain. Interaksi dengan budaya lain melalui perdagangan, migrasi, atau globalisasi dapat membawa perubahan. Perubahan lingkungan alam. Bencana alam seperti gempa bumi mata, perubahan iklim bisa memaksa masyarakat untuk beradaptasi. Peperangan. Peperangan dapat mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Globalisasi. Kemajuan teknologi dan komunikasi mempercepat pertukaran budaya, ekonomi, dan informasi antar negara. Dampak perubahan sosial. Yang pertama, dampak positif. Kemajuan teknologi dan inovasi mempermudah kehidupan masyarakat, seperti komunikasi yang lebih cepat dengan internet. Peningkatan kesejahteraan. Modernisasi dan perkembangan ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peluang kerja baru. Perubahan sosial seringkali menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama di sektor industri dan teknologi. Kesetaraan dan HAM. Perubahan sosial dapat mendorong kesetaraan gender, hak-hak buruh, dan kebebasan individu. Yang kedua, dampak negatif. Guncangan sosial atau culture shocks. Masyarakat yang tidak siap dengan perubahan bisa mengalami kebingungan atau kesulitan beradaptasi. Kesenjangan sosial. Perubahan yang cepat dapat menyebabkan perbedaan ekonomi yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin. Pudarnya nilai dan tradisi. Modernisasi dapat menggeser budaya dan tradisi lokal yang telah lama dijunjung. Tingkat pengangguran yang tinggi. Otomatis dan digitalisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia, menyebabkan pengangguran. Berikut perubahan dalam cara kerja. Perubahan dalam cara kerja bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, perubahan budaya kerja, atau kebijakan perusahaan. Beberapa perubahan yang umum terjadi dalam dunia kerja meliputi: yang pertama, kerja hybrid dan remote, yaitu banyak perusahaan kini mengadopsi sistem kerja fleksibel, memungkinkan karyawan bekerja dari rumah atau di kantor sesuai kebutuhan. Yang kedua, otomatis dan AI, yaitu teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatis semakin menggantikan tugas-tugas rutin, membuat pekerja harus lebih fokus pada tugas strategis dan kreatif. Yang ketiga, penggunaan digital tools, yaitu perusahaan semakin bergantung pada software kolaborasi. Yang keempat, fokus pada kesejahteraan karyawan. Yang kelima, pergeseran skill yang dibutuhkan. Berikutnya, cara menghadapi perubahan sosial dan dunia kerja. Menghadapi perubahan sosial dan dunia kerja membutuhkan fleksibilitas, keterampilan adaptasi, dan pola pikir yang terbuka. Berikut beberapa cara efektif untuk menghadapinya. Yang pertama, kembangkan mindset fleksibel. Yang kedua, tingkatkan keterampilan dan kompetensi. Yang ketiga, bangun jaringan dan kolaborasi. Yang keempat, manfaatkan teknologi. Yang kelima, kelola stres dan kesehatan mental. Dan yang terakhir, berpikir kreatif dan inovatif. Asik.
Kesimpulan dari presentasi kami yaitu perubahan sosial terjadi akibat faktor internal maupun eksternal seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai budaya. Mencermati perubahan ini secara kritis berarti memahami dampaknya terhadap cara kerja di berbagai sektor, termasuk otomatisasi, digitalisasi, dan fleksibilitas kerja. Adaptasi yang cepat dan inovasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan serta peluang yang muncul. Oleh karena itu, individu dan organisasi harus terus meningkatkan keterampilan, berpikir kreatif, dan bersikap fleksibilitas agar tetap relevan dalam dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.